Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi UICI dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita bertemu secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silahkan dipelajari materinya sampai selesai dan dipelajari juga latihan-latihan soalnya sehingga bisa lebih memahami materi-materi yang diberikan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang limit. Apa itu limit? Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas, atau definisi limit adalah batas. Disebut sebagai batas karena memang dekat tapi tidak bisa dicapai. Mengapa limit tersebut harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisikan pada titik-titik tertentu. Nah, meskipun suatu titik tersebut tidak terdefinisikan oleh titik tertentu, tapi masih dapat dicari tahu berapa nilai yang dapat didekati oleh fungsi tersebut. Terlebih ketika titik tertentu semakin didekati oleh limit. Notasi limit dapat dilihat pada layar, di mana limit X mendekati C, sebuah angka gitu ya. Kemudian terdapat fungsi fx sehingga menghasilkan sebuah nilai L. Jika dan hanya jika limit tersebut ketika X-nya dimasukkan kurang dari C dan atau lebih dari C, dia ada nilainya. Sehingga itu yang disebut dengan mendekati batas atau limit. Berikut adalah sifat fungsi limit aljabar. Jika limit suatu X mendekati angka, kemudian konstanta, maka dia akan sama dengan konstanta tersebut. Kemudian jika limit X dari X mendekati C atau sebuah angka, maka nilai angka tersebut. Kemudian jika K ini merupakan konstanta dikalikan dengan fungsi, maka itu sama dengan konstanta dikalikan dengan limit fungsi tersebut. Begitu juga dengan penambahan dan pengurangan itu bisa dilakukan masing-masing. Jika terdapat fungsi limit yang berbeda, misalnya fx dan gx dikalikan atau dibagi, itu dioperasikan masing-masing kecuali untuk yang pembagian penyebutnya, misalnya limit gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk operasi pangkat, itu fungsi bisa dipangkatkan di luar. Dan begitu juga dengan akar, asalkan limit fungsi akar lebih besar dari 0. Bentuk limit fungsi aljabar ada dua. Yang pertama adalah limit tertentu, di mana X-nya adalah sebuah angka. Kemudian yang kedua adalah limit tak hingga, di mana X-nya itu merupakan lambang tak hingga atau tidak ternilai. Nah, jika dalam soal limit nilai A atau tak hingga dimasukkan dalam persamaan, dia akan menghasilkan nilai tak tentu. Nilai tak tentu ini adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka persamaan limit tersebut harus diselesaikan dengan metode penyelesaian limit, sehingga menghasilkan nilai tertentu berupa bilangan real, 0, atau tak hingga. Nah, jika hasil suatu limit adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka cara penyelesaian limit fungsi aljabar ini adalah yang pertama dengan substitusi, faktorisasi, mengalihkan dengan faktor sekawan, dan atau membagi dengan X pangkat tertingginya. Berikut adalah cara penyelesaian limit tertentu dengan contoh soalnya. Cara yang pertama adalah dengan metode substitusi. Jika kita menemukan contoh soal seperti contoh 1 dan 2 ini, di mana limit X mendekati
sebuah angka atau di sini 2, kemudian 2x kuadrat plus 5, kita bisa langsung memasukkan nilai x sama dengan 2-nya, jadi x-nya diganti dengan angka 2, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah angka. Di sini hasilnya ada 13. Kemudian yang nomor 2 juga seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan metode substitusi. Yang kedua adalah metode faktorisasi. Cara faktorisasi ini digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi. Misalnya seperti contoh 1, limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, ketika kita masukkan angka 2 ke dalam menggantikan x, hasilnya adalah 0/0. Nah, di sini kita perlu menggunakan metode faktorisasi. Caranya seperti terlihat di layar. Jadi x kuadrat min 4 kita buat faktorisasinya. X min 2 dikali x plus 2, kemudian dibagi x min 2. Kemudian x min 2 bisa dicoret sehingga hasilnya adalah x plus 2. Kemudian baru dimasukkan atau disubstitusikan nilai x-nya ke dalam persamaan x plus 2 tadi sehingga hasilnya adalah 4. Begitu juga dengan contoh nomor 2, dilakukan seperti contoh nomor 1. Berikut adalah bentuk faktorisasi. Bentuk-bentuk ini biasanya sering digunakan. Ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 3. Silakan diingat. Cara selanjutnya adalah metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Sama seperti pemfaktoran tadi, fungsi yang menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan ini perlu kita uji dulu dengan substitusi. Jika hasilnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka dianggap belum selesai karena limit ini tidak terdefinisi. Selanjutnya penyelesaiannya adalah dikalikan dengan faktor sekawan. Faktor sekawan yang dimaksud adalah penyebut dari soal atau fungsi tandanya berubah. Jadi kalau di soal ini adalah x min akar 6x min 8, maka faktor sekawannya adalah x plus akar 6x min 8. Jadi yang di setelah x aja plusnya, yang di dalam akarnya tidak. Kemudian dikalikan atas bawah gitu ya. Nah, di sini kalau 4 min x dikali x plus akar 6x min 8 per ini sudah dikalikan kuadratnya. Jadi x min akar 6x min 8 dikali x plus akar 6x min 8. Tadi faktorisasi tadi, maka hasilnya x kuadrat min akar 6x min 8 kuadrat. Seperti itu, kemudian nanti diselesaikan bentuknya sehingga kita dapat menghasilkan sebuah angka ketika x-nya diganti menjadi 4, hasilnya adalah min 4. Berikut adalah bentuk akar sekawan dari beberapa fungsi, seperti akar x ditambah akar a, itu sekawannya akar x min akar a, maaf. Kemudian a akar x min b akar y, itu menjadi a akar x plus b akar y. Dan seterusnya, jadi hanya akar sekawan itu adalah merubah tanda. Selanjutnya adalah untuk limit tak hingga. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk limit tak hingga, bentuknya adalah limit x mendekati tanda tak hingga sebuah fungsi. Kemudian ada dua hasil yang dihasilkan tergantung bentuknya. Ada yang sama dengan tak hingga per tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga. Untuk cara penyelesaiannya, jika kita menemukan soal yang hasilnya tak hingga per tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari x-nya. Nah, sedangkan kalau hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga, ketika sudah dikalikan dengan sekawannya, maka diselesaikan dengan pemfaktoran atau substitusi.
Contoh soal berikut adalah metode membagi dengan pangkat tertinggi. Di sini ada soal limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat min 6x plus 1 dibagi 2x kuadrat plus 7x. Jika kita masukkan angka tak hingga, X-nya kita ganti dengan tak hingga, maka nilainya akan tak hingga per tak hingga. Sehingga kita perlu pakai metode membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat, jadi X pangkat 2. Maka semua persamaannya itu dibagi dengan X kuadrat. Sehingga dihasilkan seperti pada layar, dan kita bisa mendapatkan nilai 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya adalah metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Di sini terdapat contoh soal limit tak hingga, limit X mendekati tak hingga, di mana fungsinya adalah 2x min akar 4x kuadrat plus x. Kita coba substitusikan X mendekati tak hingga, jadi X-nya diganti dengan tak hingga, hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Dan itu bukan merupakan sebuah hasil. Maka kita lakukan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawannya yaitu di sini kan fungsinya 2x min akar 4x kuadrat plus x. Maka faktor sekawannya adalah 2x plus akar 4x kuadrat plus x. Jadi atas bawah sama karena itu kan bernilai 1 ya. Nah, kemudian baru operasikan, dikalikan masing-masing. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan nilai min X per 2X plus akar X kuadrat dikali 4 plus 1 per X. Kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu X. Hasilnya adalah seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah nilai. Di sini terdapat tips penyelesaian singkat untuk limit tak hingga, namun kita harus tahu dulu konsep dan cara biasanya. Baru setelah kita paham, kita baru boleh menggunakan cara cepat seperti ini. Di sini misalnya ada limit X mendekati tak hingga, bentuknya pembagian. Nah, di sini ada pangkat dari masing-masing fungsi atas bawah. Nah, dikatakan jika pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, ya M ya, jadi pangkat atasnya adalah M, pangkat bawahnya adalah N. Kalau lebih kecil maka hasilnya 0. Jika pangkat atas dan pangkat bawah sama, hasilnya adalah konstanta paling depan A per P. Nah, jika pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Seperti itu untuk yang bentuk pecahan. Selanjutnya, jika bentuk seperti ini, jadi X-nya pangkat 1, kita perhatikan konstanta di depan X-nya. Jika nilai A lebih besar dari C, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika sama nilainya A sama dengan C, maka hasil limitnya adalah 0. Dan jika A-nya lebih kecil dari C, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Cara singkat lainnya yaitu untuk bentuk limit tak hingga, yaitu berupa pengurangan, akar pengurangan. Di sini kita perhatikan saja konstanta di depan X kuadrat. Nah, ini hanya berlaku untuk X pangkat 2 atau X kuadrat ya. Kita perhatikan nilai A dan P-nya. Nah, jika nilai A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian jika A-nya sama dengan P, kita gunakan konstanta yang ada di dalamnya, yaitu B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Dan jika A lebih kecil dari P, maka nilainya adalah negatif tak hingga. Kemudian yang terakhir adalah limit X mendekati tak hingga untuk akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi
sebuah persamaan linier dx plus E. Nah ini perhatikan saja konstanta di depannya. Nah rumusnya ada untuk penyelesaian limitnya, rumusnya adalah menggunakan konstanta tersebut, di mana hasil limitnya adalah B dikurangi 2DE per 2D. Seperti itu. Penyelesaian singkat ini jangan sembarangan digunakan, kecuali kalian sudah paham konsep-konsepnya. Demikian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Jangan malas untuk mencoba contoh-contoh soal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.